Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya Heru di sini. Dan di sini adalah mentoring gratis dari saya untuk efek funnel gitu ya, selama 30 hari. Dan di sini adalah video yang akan saya bagikan bagaimana caranya mengoptimasi efek funnel untuk sales page, untuk kebutuhan jualan gitu ya. Jadi di sini adalah sales page dari efek funnel gitu, template. Nanti teman-teman tinggal edit dan sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing gitu ya. Tapi poin yang ingin saya sampaikan ini adalah bagaimana cara mengoptimasi sebuah halaman penjualan gitu ya. Nah, di sini sudah saya buatkan. Di sini ada 8 poin gitu. Nah, yang nantinya bisa teman-teman optimasi ditambahkan ke dalam halaman penjualan gitu ya. Yang pertama atau header atau headline yang ciamik gitu. Jadi headline itu harus buat orang penasaran, harus memberikan sebuah solusi, sebuah kejutan jelas dan padat. Hindari kata-kata yang negatif atau menakut-nakuti. Kalau pribadi saya kayak gitu ya. Saya nggak pernah di headline itu ngasih yang menakut-nakuti dan lain sebagainya. Saya selalu kasih kata-kata yang positif di sebuah header saya gitu ya. Oke, di sini header ini sangat penting. Kenapa? Karena saat orang pertama kali masuk ke halaman website teman-teman, mereka akan memutuskan keluar atau melanjutkan membaca halaman penjualan itu dari header. Kalau headernya sudah nggak menarik, aduh, jadi nanti visitornya pasti keluar gitu ya. Atau kalau semisalnya mereka nggak keluar, oke, lanjut ke videonya, nanti nggak ada video, udah keluar gitu. Jadi pastikan headernya harus benar-benar menarik gitu ya, harus harus benar-benar ciamik gitu ya. Dan saya pribadi kalau misalnya buat sebuah header atau headline di halaman penawaran saya itu memikirkan berjam-jam, kadang saya kerjakan belakangan atau bahkan seharian saya hanya untuk memikirkan sebuah headline dari halaman penjualan. Kenapa? Karena ini benar-benar sangat penting gitu ya. Oke, yang selanjutnya itu adalah fokus pada visual gitu ya. Jadi nanti teman-teman harus fokuskan di halaman penjualan itu ada video yang teman-teman terangkan atau video review atau sebuah video penampakan dari produk yang ingin dijual gitu ya. Kalau misalnya e-course dan produk digital, silakan kasih video tentang produk teman-teman, manfaat, benefit dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini yang selanjutnya itu harus ada fiturnya apa saja, benefitnya apa saja, dan solusinya gitu ya. Jadi terkadang customer itu kelewatan membaca fitur dan benefit gitu. Malah mereka fokus ke solusi. Jadi pastikan solusi ini diekspos gitu ya. Solusi ini akan mengobati rasa sakit gitu yang dirasakan oleh visitor. Jadi pastikan ini setiap ada fitur dan benefit harus disertakan solusinya gitu ya. Solusi untuk ini, itu dan lain sebagainya gitu ya. Jika Anda adalah seorang pedagang apa dan lain sebagainya, berarti Anda wajib ini karena ini gitu ya. Nah, terus di sini kasih trust, testimoni pelanggan. Jadi nanti teman-teman sertakan tuh baik itu video, teks, gambar, atau review, atau screenshot, atau foto transaksi, dan lain sebagainya. Silahkan sertakan di halaman penjualan. Kenapa? Karena itu akan menambahkan trust atau kepercayaan terhadap orang yang masuk ke halaman penawaran teman-teman gitu ya. Oke, ini harus ada poinnya gitu. Terus dikasih keterbatasan, scarcity gitu ya, dijual terbatas tanpa terkecuali dalam waktu tertentu. Kenapa? Karena dengan scarcity ini orang-orang akan berlomba, akan cepat-cepat membeli. Walah, ini nanti kok semisal saya nggak beli sekarang, ini nanti habis, atau nanti ini jadi mahal, atau ini nanti nggak dijual lagi dan lain sebagainya. Saya sarankan kasih scarcity, dibatasi, baik itu mungkin
produknya dijual terbatas, atau diskonnya terbatas, atau dijual hanya terbatas sekali saja gitu ya. Jangan lupa kasih garansi. Kenapa? Biar customer itu merasa aman gitu ya, merasa nyaman dan percaya kepada Anda gitu ya. Dan juga jangan lupa kasih kejutan dan urgensinya gitu ya. Mungkin itu bonus tambahan premium, hanya beberapa orang saja yang dapat gitu ya, dan sebagainya. Jadi kasih kejutan gitu dan terbatas gitu. Nggak boleh selamanya, harus terbatas. Dan satu lagi ini fokus ke call to action, fokus ke tombol pembelian. Jangan sampai di halaman penjualan itu dikasih banyak tombol mengarah ke halaman A, B, C, D, E. Fokus ke halaman penjualan gitu. Kalau semisalnya teman-teman ngasih banyak link, insya Allah teman-teman juga akan banyak loss, banyak kehilangan penjualan. Kenapa? Karena customer pasti lari ke link A, B, C, D. Akhirnya mereka lupa dengan fitur, benefit, solusi yang teman-teman tawarkan di halaman penjualan gitu ya. Jadi pastikan nanti teman-teman fokus ke call to actionnya gitu ya. Oke teman-teman, jadi nanti teman-teman tinggal atur-atur sendiri saja gitu untuk halaman penjualan, tinggal edit-edit. Nah kalau semisalnya ada yang kurang gitu dari 8 poin yang saya sampaikan di sini, silahkan teman-teman tambahkan di sini gitu ya. Dari template, mungkin itu dari fitur dan benefitnya gitu, atau portofolio, testimonial mungkin nggak ada, monggo ditambahin gitu ya. Countdownnya nggak ada atau video, terserah gitu. Jadi nanti tinggal drag and drop saja, tambahkan, selesai. Contoh misalnya, oke, ini yang nggak ada apa, ini video ada sudah. Tinggal tambahkan contoh, misalnya ingin saya tambahkan testimonial, gitu ya. Tinggal tambahkan aja contoh misalnya ini. Oke, mana dah. Nah, ini ya. Jadi nanti tinggal save setelah itu. Jadi pastikan poinnya itu seperti ini ya. Silakan di screenshot atau dicatat dan lain sebagainya. Dan terapkan ke halaman sales page masing-masing. Oke, teman-teman, sekian dari saya untuk optimasi sales page, karena memang video ini saya ingin buat hanya ingin menekankan 8 poin ini harus ada di halaman penjualan yang teman-teman buat gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.